Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya, aman untuk Indonesia. Ya, masalah lingkungan untuk Indonesia saat ini tuh masih menjadi permasalahan sangat serius yang dimana Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang dimana Indonesia juga menjadi apa ya, negara paru-parunya dunia gitu ya, yang mana Indonesia tuh akan menyediakan 20% gitu oksigen untuk dunia. Yang dimana Indonesia juga menjadi negara tropis yang memiliki hutan yang sangat melimpah dan terbentang luas. Dan itu menjadi angan-angan gitu ya, ataupun sudah menjadi kenangan di masa depan. Yang di mana pemerintah Indonesia tuh eee ini ya, memberikan kebijakan yang ugal-ugalan kepada investor ataupun pengusaha-pengusaha untuk mengelola hasil alam Indonesia, mulai dari tambang, kemudian hutan, dan air gitu, yang dimana itu menimbulkan kerusakan yang sangat masif yang terjadi di Indonesia. Dan Indonesia kini kehilangan jutaan hektar hutan dan jutaan daratan gitu ya, yang seharusnya menjadi tempat hidup bagi hewan-hewan, tumbuhan, dan lain-lain itu sudah ditambang dan dihancurkan. Dan kita sudah melihat gitu ya banyaknya hewan-hewan liar Indonesia yang terancam punah karena kehilangan habitatnya. Dan di sini pemerintah seharusnya bisa bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan tersebut, dan kerusakan lingkungan tersebut itu bukan hanya dirasakan oleh hewan, akan tapi kita juga sebagai manusia juga sangat-sangat merasakannya. Dan kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu terjadi bencana alam yang sangat luar biasa yang mengiris hati kita bahwa Sumatera, Aceh itu mengalami bencana banjir dan tanah longsor, dan mirisnya itu diakibatkan oleh pembalakan liar hutan ataupun alih fungsi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit. Dan pemerintah juga alih-alih ingin menaikkan ekonomi Indonesia, mendongkrak ekonomi Indonesia, akan tapi caranya itu salah. Pemerintah memberikan izin pembalakan hutan, penambangan, dan lain-lain itu secara ugal-ugalan tanpa ada namanya pengawasan. Dan seharusnya ketika pemerintah itu turun tangan dalam memberikan pengawasan lagi, memberikan izin gitu ya kepada perusahaan-perusahaan yang ingin menanamkan modalnya ke Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya, ya itu tentu bagus untuk mendongkrak ekonomi kita, membuka lapangan kerja, dan memutar ekonomi kita jauh lebih lancar gitu ya perputaran uang. Akan tetapi pemerintah juga jangan lupa melakukan pengawasan dan restorasi ya, pengembalikan ataupun lahan yang sudah ditambang ataupun sudah ditebang, diambil pohonnya itu harus direstorasi atau dikembalikan fungsi semulanya sebagai hutan, sebagai tempat habitat hidupnya hewan dan lain-lain. Di mana pemerintah itu harus ya melakukan pengawasan bahwa investor ini setelah melakukan eksploitasinya itu harus mengembalikan fungsi alam tersebut. Sepertinya hutan sudah ditebang harus ditanami pohon yang baru gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Iya, ya tentunya kita setuju-setuju aja buat pemerintah memberikan yang namanya ya izin gitu ya, izin menambangan, izin menebang hutan dan lain-lain. Tentunya harusnya pemerintah mengawasi. Nah, fungsinya pemerintah itu mengawasi. Pemerintah bukan hanya menerima pajak saja dan melakukan pengeluaran surat gitu kan, surat legal penambangan ataupun penebangan hutan. Akan tapi pemerintah juga harus bisa mengawasi gitu ya terkait eh, kerusakan alam yang terjadi di Indonesia ataupun eh, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para investor investor tersebut. Dan selain itu juga ya ada pemerintah terkait kehutanan gitu ya. Pemerintah kehutanan juga apa fungsinya pemerintah kehutanan gitu juga kan bukan hanya duduk-duduk memetaan wilayah dan lain-lain. Dan pemerintah seharusnya pemerintah kehutanan ini harus bisa gitu ya memulihkan kondisi hutan yang ada di Indonesia, bukan hanya penjaga-jaga sana sini, bukan hanya itu. Jadi tugas dari Dinas Kehutanan ini atau Kementerian Kehutanan itu melihat itu lah eh, seberapa luas hutan Indonesia yang gundul. Nah, bagaimana kebijakannya, bagaimana mengatasi masalah tersebut, betapa adanya pemerintahan kehutanan terkait rusaknya hutan tersebut ya, buat apa gitu, kalau tidak bisa memecahkan masalah. Dan seharusnya pemerintah juga memberikan apa ya, dana insentif gitu ya kepada penghijauan Indonesia yang dimana Indonesia ini sudah sangat miris gitu ya, alih fungsi lahan yang sangat ugal-ugalan, hutan digunduli dan diganti dengan tanaman sawit, dan itu apa ya, sangat-sangat merusak sistem
ekosistem di hutan kita, yang dimana hutan sawit ini adalah hutan industri gitu ya, yang dimana pohon-pohonnya, buah-buahnya itu dimanfaatkan untuk industri, bukan untuk kepentingan ekosistem yang hidup ada di hutan gitu. Contohnya kayak apa ya, biawak gitu, nggak mungkin biawak makan kelapa sawit gitu kan, ataupun monyet makan kelapa sawit gitu kan, muntah-muntah dia. Nah, seharusnya itu ada regenerasi gitulah kepada eh, hutan-hutan ini yang sudah digunduli ataupun tanah-tanah yang lapang ini dibolongin, itu diambil batu baranya dikeruk. Dan juga pemerintah juga harus bisa gitu ya mengerti kondisi masyarakatnya, bukan mereka hanya duduk di meja yang enak gitu di ruangan ber-AC di sana, dan mereka tidak mengerti terkait kondisi masyarakatnya yang ada di desa-desa atau di wilayah-wilayah. Pemerintah juga kadang kayak gitu acuh tak acuh, dia juga kerja sama kong kali kong gitu lah sama kaum cukong gitu ya, ada duit kayak gini ya mereka diam aja, mereka yang mereka bungkam itu masyarakatnya, mereka biarkan penambangan ilegal ataupun perusahaan-perusahaan itu tetap berjalan. Dan kita tahu bahwa ada sebuah perusahaan gitu ya mengambil paksa lahan milik warga yang viral saat ini, dan ada juga beberapa warga yang dipaksa untuk dibeli murah gitu pada perusahaan tersebut. Itu sangat tidak manusiawi dan itu merupakan imperialisme yang sangat nyata. Oke,